Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Suara, Ibu Tuti, Rohani ST, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta PKA Angkatan 1 Lubuk Linggau. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih semangat? Saya harapkan Bapak Ibu masih semangat dalam mengikuti diklat PKA ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas individu saya terkait dengan adanya manajemen kinerja dan manajemen risiko. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Siharmen SIPMM dengan nomor daftar hadir 27. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokus dari permasalahan yang saya angkat pada saat ini adalah bertempat di BKPSDM Bengkulu Tengah Bapak Ibu ya, dengan salah satu misi dari BKPSDM Bengkulu Tengah adalah ingin mewujudkan penataan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya. Setelah dijabarkan misi itu, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama itu belum optimalnya penatausahaan jabatan fungsional. Yang kedua itu belum adanya standar operasional terkait proses mutasi pegawai. Terus belum optimalnya pengembangan kompetensi pegawai yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk menentukan prioritas masalah yang ingin saya ambil, maka dilakukanlah penilaian kriteria. Dengan setelah dilakukan perhitungan penilaian kriteria, maka didapatkanlah bahwasanya permasalahan yang ada saat ini adalah belum optimalnya penatausahaan jabatan fungsional. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwasanya kami selaku bidang mutasi dan promosi Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penatausahaan jabatan fungsional, di mana penatausahaan jabatan fungsional ini terdiri dari yang pertama pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan fungsional, yang kedua itu kenaikan jabatan fungsional, yang ketiga itu pemberhentian dari jabatan fungsional, dan yang keempat adalah pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional. Jadi setiap periode 1 tahun 2 kali itu selalu saja ada berkas yang masuk terkait dengan jabatan fungsional ini. Jabatan fungsional ini yang kami ampu di bidang kami adalah seluruh jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, baik itu jabatan fungsional bidang kesehatan, bidang pendidikan, jabatan fungsional bidang auditor, ataupun jabatan fungsional di Dinas Pertanian, ataupun jabatan fungsional yang baru. Itu semuanya merupakan salah satu tusi dari bidang kami Bapak Ibu. Sehingga saya melihat bahwasanya ini adalah masalah utama yang harus kami selesaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa ini belum optimalnya penatausahaan jabatan fungsional di Kabupaten Bengkulu Tengah ini? Yang pertama, ketika PNS itu mau melaksanakan pengurusan jabatan fungsional, mereka itu masih membawa berkas secara manual dengan berbagai macam syarat dan ketentuan yang telah kami buat Bapak Ibu. Dengan banyaknya berkas ataupun syarat yang telah dibawa ke kantor kami, sehingga ruangan arsip penyimpanan kami itu menjadi penuh, ataupun tempat penyimpanan arsip kami berkurang. Kami menilai bahwasanya ini suatu permasalahan yang harus kami selesaikan segera, karena semakin lama apabila kami tidak selesaikan masalah ini, ruangan di bidang mutasi itu akan penuh dengan berkas-berkas ataupun dengan dokumen-dokumen PNS yang ingin mengajukan jabatan fungsional tersebut. Selain itu, waktu tempuh di tempat tugas ke kantor BKPSDM itu sangat jauh Bapak Ibu, terutama untuk tenaga pendidik, fungsional guru, dan fungsional kesehatan, di mana untuk tenaga fungsional kesehatan yang bertugas di puskesmas yang jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam dari tempat lokasi ke tempat BKPSDM, justru itu akan memakan waktu yang sangat banyak dan membuat hal itu tidak efektif dan efisien. Selanjutnya, sarana prasarana yang masih kurang. Dalam hal ini bahwasanya kami itu di BKPSDM untuk terkait dengan jabatan fungsional belum menggunakan aplikasi. Kami hanya masih melakukan penerimaan berkas dan proses pembuatan berkas masih secara manual, masih secara sederhana Bapak Ibu. Sehingga ini membuat belum optimalnya pelayanan kami terhadap PNS tersebut.
Dan selanjutnya belum adanya SOP pengurusan jabatan fungsional. Selama saya bertugas di sana kurang lebih 1 tahun, saya melihat belum adanya pengurusan jabatan fungsional belum adanya SOP tersebut Bapak Ibu. Dan masih banyaknya berkas yang masuk ke kantor kami itu yang salah akan persyaratan yang telah kami sampaikan. Di sini saya menghitung pohon masalahnya. Setelah disusun pohon masalahnya akan didapatkan bahwasanya PNS itu masih membawa berkas secara manual ke kantor kami Bapak Ibu. Setelah dihitung perhitungannya, growth-nya didapatkan nilainya 15. Untuk masalah spesifik domainannya itu adalah karena belum adanya aplikasi, belum adanya sarana yang memadai atau aplikasi yang ada terkait dengan pengurusan jabatan fungsional ini. Kenapa mereka masih membawa berkas ke kantor kami? Karena kami pengurusannya masih secara biasa, secara manual, belum menggunakan aplikasi digital. Sehingga pohon sasaran yang telah susun seperti ini Bapak Ibu. Optimal upaya mewujudkan penataan pegawai belum optimal. Optimalnya penatausahaan jabatan fungsional, diharapkannya itu PNS itu tidak membawa lagi berkas ke kantor kami. PNS yang menduduki jabatan fungsional itu diharapkan tidak membawa berkas karena mereka sudah bisa mengupload berkas tersebut dalam bentuk dokumen, dalam bentuk PDF, dalam bentuk file ke dalam sistem yang rencananya akan dibangun Bapak Ibu. Dengan adanya sistem yang saya namakan dengan SIJAPFUNG, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, diharapkan nanti bahwasanya PNS itu tidak akan membawa berkas lagi ke kantor. Tujuannya yang ingin disampaikan adalah 100% PNS menduduki jabatan fungsional. Jadi targetnya adalah 100% seluruh PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam pengurusan jabatan fungsional ini bisa dilakukan secara online. Jadi bisa mereka mengurusnya dari rumah, dari kantor, dari tempat kerja, ataupun dari mana saja asalkan mereka sudah mengupload dokumennya. Proses pengurusan jabatan fungsional akan kami proses secara online. Dengan adanya aplikasi online ini, kriteria yang kami inginkan adalah tertibnya administrasi penatausahaan jabatan fungsional. Pohon alternatif yang kami sediakan yaitu dengan pengurusan jabatan fungsional 1 pintu ataupun adanya aplikasi SIJAPFUNG yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan penatausahaan jabatan fungsional ini. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang terbaik dengan menggunakan teori tapisan itu kami menilai bahwasanya lebih efektif dan efisiennya itu terkait dengan adanya aplikasi SIJAPFUNG ini. Karena dia lebih efektif, efisiensi, kemudahannya juga lebih simple, sehingga adanya aplikasi SIJAPFUNG akan mempermudah pelayanan dalam penatausahaan jabatan fungsional ini. Persoalan potensial yang pertama itu adalah PNS itu belum memahami aplikasi tersebut. Yang kedua itu adalah jaringan internet yang lambat. Ini kami permaklumkan Bapak Ibu karena aplikasi ini nanti akan dibuat dalam beberapa minggu ke depan. Otomatis PNS tersebut belum memahami aplikasi. Bagaimana kami mengatasinya? Yaitu kami akan mengadakan sosialisasi melalui media sosial yang kami punya, melalui website BKPSDM, melalui WA group, melalui channel YouTube. Kami akan membuat video terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut dan membuat modul dengan penggunaan aplikasi tersebut. Aplikasi SIJAPFUNG ini akan kami buat secara simpel dan sederhana sehingga PNS itu tidak akan merasa kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau dengan jaringan internet yang lambat itu solusinya alternatif pencegahan itu mencari sinyal internet yang lebih cepat, ataupun kami akan melaksanakan koordinasi dengan Kominfo supaya tidak ada lagi desa ataupun daerah yang blank spot. Jadi rekomendasinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah guna mewujudkan penataan administrasi pegawai melalui penatausahaan jabatan fungsional, maka perlu adanya aplikasi SIJAPFUNG, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, bagi seluruh jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut akan saya sampaikan terkait dengan kertas kerja identifikasi risiko. Saya unit kerjanya masih tetap mengambil di bidang mutasi dan promosi BKPSDM Bengkulu Tengah sesuai dengan jabatan saya pada saat ini. Tujuannya itu adalah dengan
pengoptimalisasi penatausahaan jabatan fungsional melalui aplikasi Sijapung di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari sini bisa terlihat Bapak Ibu resiko-resiko yang ada, penyebab-penyebab yang ada, dan dampak yang ada terkait dengan tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama itu resikonya tidak tertatanya arsip jabatan fungsional. Karena kenapa? Karena banyaknya berkas yang banyak masuk ataupun berkas yang masuk secara tidak kelompok, datang sendiri-sendiri, sehingga penataan arsip kami agak amburadul Bapak Ibu, tidak tertata dengan baik. Tetapi ini dapat kami kendalikan, dapat kami selesaikan, sehingga akan berdampak kepada tertatanya dokumen jabatan fungsional itu. Akan tertata lebih rapi, lebih enak dipandang, dan mudah dicari nantinya. Yang kedua resiko yang kami identifikasi yaitu keterlambatan penyampaian berkas usulan jabatan fungsional. Banyak sekali PNS yang menduduki jabatan fungsional ketika akan menyampaikan usulannya dia terlambat dengan periode waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan berdampak kepada keterlambatan proses penyelesaian SK tersebut. Dengan keterlambatan proses penyelesaian SK tersebut akan berdampak kepada berkas kenaikan pangkat PNS tersebut akan terhambat juga, sehingga diharapkan bahwasanya pengurusan jabatan fungsional ini dengan adanya aplikasi ini dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan proses kenaikan pangkatnya itu tidak akan mengalami keterhambatan Bapak Ibu. Selanjutnya banyak dengan masih adanya dokumen secara fisik yang datang ke kantor kami, dikhawatirkan itu banyaknya dokumen yang hilang ataupun dokumen yang tidak tahu keberadaannya Bapak Ibu. Hal ini mungkin karena disebabkan karena berpindah-pindahnya dokumen itu dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tidak tahu lagi di mana keberadaan dokumen tersebut. Tapi hal ini bisa kami siasati dengan adanya arsip digital ini. Diharapkan bahwasanya dokumen itu bisa dengan mudah akan kami cari Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu terkait dengan tugas manajemen kinerja dan manajemen risiko saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.